Saudara-saudara sekalian, setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Dan pada kesempatan itu Yesus melakukan apa yang disebut dengan proses rekonfirmasi tentang apakah murid-muridnya, terutama Petrus, itu sungguh-sungguh mereka akan hidup melayani Yesus dan akan hidup mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom, bertemu lagi, dan pada siang hari ini atau pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti firman Tuhan tentang proses rekonfirmasi atau pernyataan kepastian dari murid-murid apakah mereka betul-betul mengasihi Yesus dan mau melayani Yesus melalui jamaah firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi atau mencintai seseorang, kira-kira apa buktinya? Bagaimana Anda mengetahui kalau Anda dicintai oleh seseorang atau dikasihi seseorang? Atau apa buktinya kalau Anda itu mengasihi atau mencintai seseorang? Saudara sekalian, paling tidak ada dua hal. Yang pertama yaitu Anda mengatakan atau Anda menyatakan kasihnya atau cinta Anda kepada yang bersangkutan. Yang kedua, Anda menunjukkan melalui sikap Anda. Namun secara praktikal, kalau Anda bagaimana Anda menunjukkan cintanya atau kasihnya kepada seseorang? Mungkin saja Anda harus mendengar keluh kesahnya. Anda akan bersama-sama dengan dia ketika dia dalam kesulitan, atau Anda membagi waktu Anda dengan dia. Anda memahami dia, mengerti dia, Anda memberi diri Anda kepadanya. Anda mengorbankan kepentingan diri Anda demi untuk orang yang Anda kasihi. Atau selalu Anda ingin berdua dengan dia, dan banyak hal-hal lainnya. Saudara sekalian, itu adalah contoh bagaimana seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi orang lain, atau apabila seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Anda, maka tadi adalah contoh-contoh praktis apa yang harus dia perbuat bagi Anda, atau sebaliknya kalau Anda mengasihi dia, apa yang harus Anda perbuat bagi dia. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan merefleksikan bagaimana kasih yang diwujudkan di dalam tindakan nyata dalam kehidupan, ya, mengasihi yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan. Dan kita akan membacakan itu dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Nah, saudara, konteks ceritanya ketika Yesus sudah bangkit dan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Ya, dan saat itu ada 7 orang murid, ya. Kalau Anda baca dari Yohanes pasal 21, ada 7 orang murid yang sedang menangkap ikan. Dan ketika mereka menangkap ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan kemudian Yesus memerintahkan, Yesus muncul, menampakkan diri kepada mereka, memintakan mereka untuk membuang jalannya, ya, ke tempat yang pas, yang tepat, dan kemudian mereka menangkap begitu banyak ikan. Dan ketika telah sampai di tepi pantai, ternyata Yesus telah menyiapkan, ya, makanan sarapan pagi bagi mereka, dan kemudian mereka makan bersama-sama. Dan sesudah itu Yesus menanyakan kepada mereka, khususnya kepada Simon Petrus, ya, kepada Petrus tentang apakah Simon mengasihi Yesus atau tidak, ya. Dan kemudian sebagai konsekuensi daripada pernyataan Simon bahwa dia mengasihi Yesus, maka apa yang harus dia lakukan? Saudara sekalian, itulah latar belakangnya, dan firman Tuhan bacaan itu terambil dari Yohanes pasal 21, dan pada kesempatan ini kita akan
membaca ya, merenungkan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan perikop ini bagi kita. Nah, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa mengasihi, mengikuti dan melayani Yesus adalah salah satu komitmen individu atau komitmen pribadi. Nah, seperti tadi saya sebutkan ada 7 murid pada saat itu ya, dan saudara bisa membaca ini dari Yohanes 21 ayat 2. Tetapi dalam perikop yang tadi kita dengarkan atau kita baca, Yesus bertanya langsung kepada Simon. Dan dalam komunikasi antara Yesus dan murid-muridnya, utamanya dengan Simon ini ya, Yesus menggunakan nama asli Simon ya, jadi Yesus menggunakan nama asli Petrus ya, sehingga Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes," bukan Simon Petrus tapi Simon anak Yohanes. Kemudian Yesus menggunakan kata ganti engkau dan aku, jadi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata lain, Tuhan Yesus menggunakan nama asli Simon pada saat itu ya, nama asli Petrus pada saat itu, dan nama asli Petrus adalah Simon anak Yohanes. Nah, saudara sekalian, ketika seseorang dipanggil dengan nama aslinya, maka itu sesungguhnya adalah panggilan pribadinya ya. Ketika seseorang diminta menyatakan atau ditanyakan sesuatu dan dipanggil dengan nama aslinya, maka itu adalah yang dibutuhkan adalah satu jawaban pribadi, satu tanggung jawab pribadi. Dan kemudian seperti tadi saya sebutkan, Anda melihat di sini Yesus mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jadi kata ganti yang digunakan di sini adalah kata ganti yang menyatakan hubungan pribadi itu, yaitu engkau dan aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika memanggil murid-muridnya, Yesus memanggil mereka secara pribadi. Mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga secara pribadi. Dan pada saat ini ketika Yesus menanyakan dari Petrus, Yesus menggunakan nama pribadinya. Yesus tidak menggunakan Petrus, tapi Yesus menggunakan Simon anak Yohanes. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan bahwa yang Yesus ingin menjamah dan Yesus ingin suatu pengakuan kembali atau konfirmasi kembali tentang komitmen Petrus di dalam mengikuti Yesus, di dalam menjadi murid Yesus atau di dalam mengasihi Yesus, yaitu suatu komitmen pribadi, suatu panggilan pribadi. Dan Bapak Ibu, panggilan dan suatu pernyataan pribadi ini adalah sesuatu yang begitu penting bagi setiap orang ya. Jadi Yesus meminta itu secara pribadi dari Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dipanggil dengan namanya secara pribadi, nama aslinya, yaitu Simon bin Yohanes atau Simon anak Yohanes. Saudara-saudara sekalian, panggilan, mengasihi dan pengutusan secara pribadi itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam panggilan Kristiani dan pengutusan Kristiani. Dan ini juga yang dihadapi oleh Dietrich Bonhoeffer. Jadi saya ingin
menjelaskan sedikit tentang Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Lutheran ya pada tahun 1900-an sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, Dietrich Bonhoeffer atau pendeta Dietrich Bonhoeffer ini dia penulis banyak buku dan banyak bukunya yang menjadi berkat bagi banyak orang hingga saat ini. Ya, mereka yang belajar teolog, mereka biasanya ya mempelajari buku-buku karangan Bonhoeffer ya. Dan kasihnya kepada Tuhan ditunjukkan secara konsisten ya di dalam kehidupannya yang cukup singkat. Usianya hanya kira-kira 39 tahun dan Dr. Bonhoeffer telah menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya, dia punya kesempatan untuk hidup di luar Jerman ya, di negara lain seperti di Amerika, di United Kingdom maupun di negara-negara Skandinavia, tetapi dia memutuskan untuk tetap hidup di Jerman. Jadi meskipun dia melayani ke beberapa negara itu, tapi dia memutuskan untuk kembali hidup di Jerman untuk melayani Tuhan di sana. Saudara, apa yang dia lakukan yaitu dia menunjukkan kasihnya kepada Bapa di sorga dengan secara konsisten melayani umat Tuhan di sana, gereja Tuhan di sana, sekolah-sekolah teologi yang ada di sana, dan memberi makan kepada domba-dombanya ya yang ada di sana, domba-domba Allah yang ada di sana, orang-orang percaya yang ada di sana, sambil menentang dengan keras rejim sosial Nazi yang membunuh banyak orang. Jadi saat itu rejim sosial Nazi begitu berkembang, saudara sekalian, tetapi Bonhoeffer dia menunjukkan kasihnya kepada Allah, kepada Yesus Kristus dengan cara memutuskan hidupnya yang penuh risiko dan menentang rejim sosial Nazi pada saat itu. Saudara sekalian, pada akhirnya karena sikapnya yang begitu pro terhadap orang Kristen, terhadap gereja dan terhadap ajaran kebenaran, dia meninggal di tiang gantungan di kamp konsentrasi Yahudi pada 9 April 1945. Tapi Bonhoeffer telah menunjukkan bahwa di tengah-tengah situasi yang sangat sulit dan dengan berbagai kemungkinan bahwa dia bisa melayani Tuhan di tempat yang lain, dia memutuskan bahwa dia tetap hidup di Jerman, dan dia pada akhirnya meninggal di Jerman di tiang gantungan karena sikapnya dan keputusannya untuk secara pribadi melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama atau hal yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini tentang Yesus memanggil Simon Petrus secara pribadi, atau Simon bin Yohanes atau Simon anak Yohanes secara pribadi, bahwa Yesus juga memanggil kita semua secara pribadi. Yesus memanggil Anda secara pribadi dan menggunakan nama pribadi Anda. Dan karena itu Anda harus menjawab panggilannya itu juga secara pribadi. Anda harus memutuskan secara pribadi, dan keputusan pribadi Anda itu apakah Anda mengasihi Yesus atau tidak. Saudara, pelajaran pertama pada hari ini yaitu bahwa Tuhan memanggil Anda secara pribadi dan Tuhan ingin kepastian secara pribadi apakah Anda mengasihinya atau tidak. Dan hari ini saudara sekalian, hal yang pertama seperti Dietrich Bonhoeffer yang memutuskan untuk secara pribadi mengambil risiko untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Seperti Petrus yang mengatakan, yang ditanyakan keputusan pribadinya, maka Tuhan Yesus juga menanyakan hal yang sama kepada Anda, yaitu Anda harus memutuskan secara pribadi apakah Anda mengasihi Yesus atau tidak. Tentu saja keputusan Anda yaitu mengasihi Yesus adalah keputusan pribadi Anda. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat hari ini yaitu kalau tadi yang pertama adalah mengasihi Yesus adalah keputusan pribadi, maka yang kedua mengasihi Yesus adalah suatu prioritas. Saudara sekalian, dalam bacaan kita tadi Yesus menanyakan Petrus sebanyak 3 kali. Nah, ini 3 kali ini melambangkan kepastian dan prioritas atau suatu penekanan kembali. Yesus ingin mendapatkan kepastian dari Petrus. Saudara, kira-kira seminggu sebelumnya 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, dahulu di tempat yang sama, di tepi danau Galilea ini juga,
Yesus mengatakan, Yesus memanggil Simon Petrus, dan pada saat itu Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa mulai dari saat ini engkau menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ingat, bukan lagi penjala ikan. Namun hanya beberapa saat setelah Yesus tidak bersama mereka, setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian mati, dikuburkan, dan dibangkitkan, Simon dan murid-murid telah hilang orientasi kehidupan mereka. Saudara, hanya dalam waktu yang singkat Petrus telah hilang dan hilang orientasi hidup mereka. Mereka telah dikatakan bahwa mereka akan menjadi penjala, atau Petrus secara khusus, bahwa Petrus harus menjadi penjala manusia. Namun demikian, hanya dalam beberapa saat Petrus telah mengubah orientasinya menjadi dia kembali kepada pekerjaannya yang mula-mula, yaitu menjadi penangkap penjala ikan. Nah, saudara sekalian, karena itu Yesus perlu menekankan kembali apakah Simon sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Apakah komitmen sejak awal yang Simon telah katakan bahwa dia akan mengikuti Yesus, bahwa apa yang telah disampaikan Yesus bahwa Simon akan menjadi penjala manusia, apakah itu masih ada dalam diri Simon Petrus dan murid-murid lainnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, Yesus menanyakan, dan seperti 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, seperti Petrus telah hilang pengharapannya, telah hilang kepastiannya, telah pudar komitmennya. Maka 3 kali pula Yesus menanyakan Yesus menanyakan dari Petrus apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Saudara sekalian, Yesus tahu jawaban. Yesus tahu jawaban apa yang akan Simon berikan. Apakah jawaban Simon itu sungguh-sungguh atau satu jawaban yang palsu. Karena itu Simon mengatakan bahwa engkau tahu Yesus, engkau tahu sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang ada dalam diriku. Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu, dan Simon menyampaikan hal itu. Yesus, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu apakah aku mengasihi engkau atau tidak. Dan dalam pertanyaan Yesus yang ketiga, firman Tuhan mengatakan Simon sangat sedih hatinya. Dia sangat sedih karena Yesus menanyakannya 3 kali apakah sungguh-sungguh Simon mengasihi Yesus atau tidak. Saudara, Yesus tahu apakah kita mengasihinya atau tidak. Dengan perkataan dan pengakuan bisa saja kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Tetapi Yesus tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak. Saudara sekalian, di gereja saya, di GPIB, kami menggunakan kata ya dengan segenap hatiku. Ya, jadi ketika kita berjanji untuk mengikuti Tuhan, apa kita berjanji mengasihi Tuhan, atau kita berjanji kita berjanji untuk melayani Tuhan, maka jawaban yang selalu kami pakai di GPIB itu yaitu ya dengan segenap hatiku. Apakah engkau mengikuti, mau melayani Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Maka jawaban kami di GPIB itu di dalam ibadah pengakuan itu selalu kami gunakan ya dengan segenap hatiku. Nah, segenap hati berarti bersungguh-sungguh, dan segenap hati itu menunjukkan prioritas, bahwa itulah yang menjadi prioritas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Simon anak Yohanes adalah lambang kita, menjadikan representasi kita. Ya, seringkali kita ini takut, kita berontak, kita pengecut, kita tidak setia, kita lari dari panggilan, mungkin juga secara publik bahwa kita mengaku di depan publik bahwa kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Namun Yesus tetap bertanya apakah kita mengasihinya atau tidak. Mengapa? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi proses atau peristiwa ketika Yesus datang berjumpa dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea ini adalah satu inisiatif dari Tuhan Yesus. Murid-muridnya sudah hilang orientasi, sudah melarikan diri, lari dari Yerusalem, lari dari kenyataan yang ada.
Tetapi kemudian Yesus datang menjumpai mereka. Yesus memenuhi kebutuhan mereka, dan pada akhirnya Yesus mengkonfirmasi tentang panggilan mereka. Karena itu saudara-saudara sekalian, pada hari ini mungkin saja Anda berpikir bahwa Anda lebih buruk dalam tanda petik dari Simon Petrus, di mana menjadi orang yang melarikan diri dari pelayanan, orang yang tidak setia mengikuti Tuhan, orang yang takut, orang yang berontak, orang yang hanya mengaku dalam ucapan, namun dalam kenyataannya melarikan diri. Pada hari ini ada rekonfirmasi begitu demikian, bahwa Yesus sangat mengasihi Anda, dan bahwa Yesus datang menjumpai Anda, dan kemudian Yesus inginkan supaya hal-hal yang terjadi dengan diri Anda, seperti apa yang terjadi dengan Petrus itu tidak menghalangi Anda di dalam menyatakan kesiapan untuk mengikutinya dan untuk melayaninya. Saudara sekalian, Yesus bertanya dari Simon Petrus 3 kali, dan mungkin saja kepada Anda, kepada saya lebih dari 3 kali. Berapa kali Yesus bertanya kepada Anda melalui firman-Nya? Bertanya setiap saat. Berapa kali? Mungkin berkali-kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan hal itu bisa terjadi pada setiap orang, terjadi pada Anda, bahwa Yesus bertanya, selalu bertanya, untuk melakukan rekonfirmasi kembali dan menunjukkan kepada Anda bahwa mengasihi Yesus adalah sesuatu yang prioritas. Saudara, sesuatu yang kontinu, sesuatu yang bersifat kontinu itu dilakukan oleh Yesus dalam bentuk statementnya, pernyataannya, bahwa dia berdiri di depan pintu sambil mengetok di depan pintu apabila seseorang merasakan, mendengar suaranya dan akan membuka pintu hatinya, dan Yesus akan masuk dan bertemu dengan dia dan bersekutu dengan dia. Nah, ini bentuk dari kontinuitas bagaimana Yesus ingin supaya setiap murid-muridnya, setiap orang yang telah dipanggilnya, memberikan rekonfirmasi tentang apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak, dan memberikan pernyataan bahwa mereka sungguh-sungguh mau melayani Yesus. Nah, saudara, apakah Anda memberi prioritas kepada Yesus dalam kasih Anda? Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan bahwa Anda harus memberikan prioritas itu. Tadi saya sebutkan bahwa 3 kali Yesus mengkonfirmasi itu tidak hanya menunjukkan replikasi atau restatement, reinstate, satu penguatan terhadap pernyataan Yesus dan pengakuan Petrus, tetapi itu juga menunjukkan prioritas, menunjukkan suatu prioritas, suatu urgensi, bahwa betul-betul setiap orang harus menyatakan bahwa secara pribadi bahwa dia mengasihi Yesus, dan setiap orang harus secara pribadi menunjukkan prioritas bahwa dia mengasihi Yesus. Saudara, kalau yang pertama tadi adalah mengasihi Yesus adalah satu keputusan pribadi, yang kedua mengasihi Yesus adalah prioritas, maka hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini yaitu konsekuensi dari seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus, dan konsekuensi itu adalah melayani Yesus, melayani dia. Saudara, pertanyaan mengasihi diikuti dengan perintah, gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah engkau, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus, lalu Yesus mengikuti dengan pernyataan selanjutnya, yaitu atau semacam perintah bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini melambangkan suatu konsekuensi, suatu akibat. Jadi tidak berhenti pada mengasihi Yesus, tetapi langkah selanjutnya yaitu gembalakan domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Jadi
mengasihi adalah basis, kemudian dilanjutkan dengan akibat atau konsekuensi, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 3 kali Yesus bertanya dan 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia harus mengembalakan domba-dombaku. Di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia memang hanya berbunyi gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa aslinya, kemudian membaca Alkitab berbagai bahasa yang lain, maka ada tiga pernyataan Yesus atau perintah Yesus tentang gembalakan domba-dombaku ini yang agak berbeda. Yang pertama itu adalah memberi makan, ya, memberi makan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu Yesus mengatakan, beri makanlah kepada anak-anak domba. Jadi feed my lamb. Feed my lamb artinya beri makanlah kepada anak-anak domba. Nah, saudara, ini menunjukkan apa yang disebut dengan betapa pentingnya memberi nutrisi, memberi makanan yang baik kepada anak-anak domba, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang sedang belajar, yang terus belajar, yang ingin mengerti tentang kehendak Allah dan firman Allah. Jadi anak-anak domba melambangkan orang yang sangat membutuhkan gizi rohani. Dan saudara sekalian, ini sangat penting. Jadi feed my lamb atau gembalakanlah atau beri makanlah kepada anak-anak domba merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua saudara sekalian, melambangkan domba secara keseluruhan dan menjaga domba itu secara keseluruhan. Jadi apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Lalu kemudian Yesus mengatakan take care my sheep, ya. Take care my sheep artinya bahwa peliharalah, gembalakanlah domba-dombaku secara keseluruhan. Kalau tadi hanya anak domba, maka yang kedua ini anak domba secara keseluruhan. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan feed my sheep. Jadi memberi makanlah kepada domba-dombaku secara keseluruhan. Saudara, ketiga ini harus dilihat secara bersama-sama. Jadi gembalakanlah domba-dombaku dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Inggris, ya, sebagai contoh, feed my lamb, yang kedua take care my sheep, dan yang ketiga feed my sheep. Ini di dalam NIV, terjemahan NIV. Dan ini melambangkan bahwa keutuhan pelayanan itu, apa yang dilakukan oleh Petrus, yang dia harus lakukan, yaitu memberi makan rohani, memberi makanan yang sehat, supaya anak-anak domba itu tidak mengalami stunting, ya, tidak mengalami pertumbuhan rohani yang kerdil, ya, stunting secara rohani, ya, tetapi mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan karena itu perlu diberi makan firman Tuhan yang benar, diberi pengajaran, ya, yang benar. Dan anak-anak domba dan domba-domba secara keseluruhan perlu dijaga supaya mereka digembalakan. Jadi saudara sekalian, Yesus memberikan gambaran bahwa Petrus atau melayani ini adalah menjadi gembala terhadap domba-domba yang perlu digembalai, yang perlu diberi makan dengan baik. Saudara, inilah konsekuensi dari mengasihi Tuhan Yesus. Tidak berhenti di mengasihi, tetapi ada kelanjutannya, yaitu melayani. Gembalakanlah domba-domba. Dan wujud dari mengasihi itu adalah melakukan pelayanan. Wujud dari mengasihi adalah melakukan pelayanan. Saudara, di banyak tempat, ya, termasuk di negara kita juga, di beberapa kerajaan ada apa yang disebut dengan abdi dalam. Dan abdi dalam yaitu mereka yang melayani tuannya karena mereka mengasihi tuannya. Karena dedikasi, karena loyalitas, pengabdian, dan bukan karena alasan-alasan lain, terutama alasan finansial. Jadi para abdi dalam ketika mereka melayani di kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Indonesia itu bukan karena mereka dibayar secara finansial, ya, tetapi karena loyalitas mereka, karena dedikasi mereka, dan utamanya lagi karena mereka mengasihi. Jadi saudara sekalian, mengasihi itu adalah motivasi, ya. Mengasihi adalah motivasi di dalam melayani. Seringkali kita melihat atau kita bertanya, mengapa seseorang melayani Tuhan? Maka jawabannya banyak sekali. Ada banyak alasan mengapa seseorang melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya dasar atau motivasi utama
seseorang melayani Tuhan yaitu adalah mengasihi Tuhan. Dan karena dia mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia, maka itu adalah motivasi utama di dalam pelayanan. Saudara, banyak orang melayani karena terpaksa. Banyak orang melayani ya karena waktu-waktunya yang sudah kurang, atau karena dia dibayar, atau karena ada alasan lain, ada motivasi lain. Karena iseng, karena mengisi waktu, tapi bukan karena kasih, bukan karena cinta. Sebab itu komitmen pelayanan sangat dangkal, sering karena dangkal, sangat dangkal. Kalau tidak ada motivasi-motivasi yang seperti tadi saya sebutkan, maka itu sangat dangkal dan mudah berubah. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan bahwa motivasi pelayanan itu adalah mengasihi Yesus. Dan karena sudah dikasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa setiap orang harus mengasihi Yesus. Setiap orang harus melayani dia. Karena setiap orang mengasihi Yesus, maka konsekuensinya dia harus melayani. Setiap orang harus menerima kasih Yesus. Dan karena dia telah menerima kasih Yesus, maka dia harus melayani Yesus. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan. Hari ini kalau Anda mengaku bahwa Anda mengasihi Yesus, atau kalau Anda percaya bahwa Yesus sangat mengasihi Anda, maka Anda harus melayaninya sebagai wujud pengakuan Anda, pengakuan bahwa Anda betul-betul mengasihi Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda dipanggil di tempat Anda saat ini. Apa artinya bagi Anda? Anda dipanggil di tempat Anda saat ini. Mungkin di kantor Anda, di lingkungan Anda untuk hidup melayani Allah. Pekerjaan Anda adalah ladang, dan tempat bekerja Anda itu adalah ladang pelayanan. Jadi tempat pekerjaanmu adalah ladang pelayananmu. Ya, ini sangat penting karena seringkali kita berpikir bahwa melayani itu hanya terbatas pada persekutuan-persekutuan, tempat-tempat Kristen, tetapi sesungguhnya kita dipanggil untuk melayani Tuhan di mana saja. Dan apabila Anda seorang yang diberi tanggung jawab, maka Anda punya domba-domba, ya, Anda punya domba-domba. Anda seorang pimpinan, maka Anda punya domba-domba yang perlu dimakan, yang perlu merasakan gizi rohani, dan perlu merasakan kasih setia, jamaan kasih dari yang Anda wujudkan dalam kehidupan Anda. Jadi masing-masing Anda di tempat kehidupan Anda masing-masing punya ladang, adalah ladang pengembalaan, punya ladang pengembalaan. Dan Anda masing-masing dipanggil untuk melayani Tuhan di ladang Anda masing-masing. Bukan sekarang ini, saudaraku, bukan waktu untuk persiapan, bukan saja waktu untuk persiapan pelayanan, tapi waktu untuk melayani. Seperti Simon Petrus, Simon anak Yohanes, dikatakan bahwa sekaranglah gembalakan domba-domba Yesus. Hal yang sama dikatakan kepada kita, bahwa kita sekarang ini telah dipanggil untuk menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada Anda masing-masing. Jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melayani domba-domba Allah yang ada di sekitar Anda. Anda dipanggil untuk menjadi gembala di sekitar Anda berada, di tempat Anda berada masing-masing. Apakah itu di kantor Anda, di lingkungan Anda, apalagi apabila Anda berada di dalam persekutuan Kristen, di gereja Anda, maka di sana Anda mempunyai domba-domba yang siap untuk Anda secara pribadi melayani. Mengapa? Karena panggilan Anda adalah panggilan pribadi. Pengakuan Anda adalah pengakuan pribadi yang diwujudkan di dalam pelayanan Anda secara pribadi untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Saudara, mulailah dari sekarang, ya, mulailah dari sekarang. Tidak ada waktu bagi kita untuk menunggu kapan harus melayani, ya. Mungkin saudara sudah agak senior, tapi juga mungkin saudara masih muda. Dan bagi Anda yang masih muda, masih usia yang cukup muda, masih punya banyak energi, punya waktu yang banyak, punya kemampuan yang banyak, sekarang adalah panggilan bagi Anda untuk melayani. Mengapa? Karena melayani Tuhan di tempat Anda masing-masing adalah konsekuensi atau akibat atau semacam konsekuensi logis
dari pernyataan Anda bahwa Anda melayani Tuhan, bahwa Anda mengasihi Tuhan. Karena Anda mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi Anda, maka sekarang saatnya bagi Anda melayani. Saudara, panggilan kepada Simon Petrus itu secara pribadi itu bisa Anda menyatakan kepada diri Anda masing-masing. Jadi kalau tadi Yesus memanggil, menyatakan, memberikan pertanyaan kepada Petrus, pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Anda. Apakah Anda mengasihi Yesus? Dan apabila jawaban Anda, ya saya mengasihi Yesus, maka diikuti dengan pernyataan selanjutnya atau perintah selanjutnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Berilah makanan yang sehat, yang baik kepada domba-dombaku. Dengan kata lain, melayanilah, lakukan pelayanan, jagalah domba-dombaku supaya semuanya diberi makan yang baik, tidak tersesat, tidak melarikan diri, tetapi berada dalam pengembalaan saudara. Saudara, panggilan ini adalah panggilan Anda masing-masing. Jadi panggilan pribadi, kemudian prioritas secara pribadi, dan kemudian yang terakhir adalah konsekuensi secara pribadi. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.